Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Niko. Ya, Apa kabar dokter? Sehat? baik. Ya, Alhamdulillah dok. Punya kesempatan kami bisa live dengan dokter. Jadi sesuai tema hari ini dok, mohon izin saya perkenalkan dulu kepada teman-teman Oke Dok. Jadi teman-teman Oke Dok, hari ini kita sudah live dengan Dokter Abdul. Jadi beliau ini dokter spesialis saraf dok ya, Dokter Abdul spesialis saraf akan memberikan informasi tentang stroke. Jadi silakan dok, mohon informasinya dok. jadi stroke itu mungkin sudah sering sahabat-sahabat Oke Dok semuanya dengar bahwa penyakit salah satu penyakit yang paling tinggi di dunia ini yang bisa membunuh adalah stroke gitu. Dan selalu masuk ke dalam kategori 3 besar penyakit dari manusia yang berbahaya di seluruh dunia. Nah, mungkin stroke-nya sendiri sudah mendengar sering sekali, tapi stroke itu sebenarnya apa? Stroke itu secara definisi kedokteran adalah gangguan dari neurologis atau kecacatan atau kalau orang awam bisa bilang pingsan atau kecacatan yang disebabkan dari gangguan pembuluh darah di otak. Jadi poinnya adalah pembuluh darahnya, gangguannya harus pembuluh darah di otak. Dan gangguan tersebut bermanifestasi di seorang manusia atau terjadinya di manusia itu harus berlangsung selama 24 jam. Nah, gangguan pembuluh darah yang terjadi tersebut itu bisa berupa penyumbatan ataupun bisa berupa perdarahan. Itu disebut stroke. Jadi ada fase-fase dalam stroke yang disebut akut, subakut, kronis. Nah, sebenarnya akut, subakut, kronis kadang-kadang pasien tuh suka salah kaprah tuh. Ya. Akut tuh artinya nggak seberapa parah menurut si pasien atau orang awam gitu. Kronis tuh artinya parah sekali. Sebenarnya enggak. Sebenarnya akut, subakut, kronis itu batasannya adalah waktunya. Waktu dari kejadian pertama seorang mengidap penyakit tersebut. Misalnya kalau untuk stroke batasan akut itu adalah dari 0 sampai 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-7 itu disebut masih akut gitu. Terus kalau stroke penyumbatan kan stroke ada 2 tipe kan. Ada stroke yang penyumbatan, pembuluh darah otaknya tersumbat. Itu umumnya terjadi selama 5-7 hari, itu fase akut. Nah, kalau misalnya stroke perdarahan atau pembuluh darahnya pecah, fase akutnya agak lebih panjang, dia 21 hari. 21 hari, kenapa 21 hari? Karena kalau pecahnya pembuluh darah atau stroke perdarahan atau yang bahasa medisnya stroke hemoragik, penyerapan si darah di otak itu berlangsung selama 21 hari. Setelah selesai fase akut sampai menuju fase kronik, mau menuju fase kronik. Jadi biasanya fase akutnya udah selesai, menuju fase kronik itu sampai 3 bulan. 3 bulan pertama itu disebut subakut. Ya. Nah, sebenarnya DSA itu pada dasarnya sebagai suatu terapi itu masih suatu kontroversial di seluruh dunia, di dunia kedokteran. Nah, yang sudah sahih adalah dan sudah jelas di seluruh dunia diakui, DSA itu sebenarnya adalah salah satu pemeriksaan untuk melihat pembuluh darahnya bentuknya seperti apa di otak manusia gitu.
apakah ada si balonnya tadi itu yang apa namanya potensial gampang pecah, atau pembuluh darahnya ada yang tersumbat segitu parahnya. Jadi kan itu kan bisa untuk si dokternya sendiri jadi tahu gitu, nanti tingkat kesembuhannya ini kira-kira potensialnya lebih besar atau potensialnya kecil gitu. Tapi apakah itu gold standar? Itu bukan salah satu gold standar, cuma itu salah satu pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan tergantung per kondisi pasien kan. Oke, kalau untuk pasiennya ya pastinya ini kalimat yang mudah diucapkan tapi mungkin untuk pasiennya sulit dilakukan. Cuma sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kalau terjadi stroke ya udah, kan sudah terjadi, kan nggak bisa di rewind, dimundurin lagi kan ya. Sekarang fokus aja ke penyembuhannya dan tetap semangat untuk penyembuhannya, karena apakah stroke ini bisa kecacatannya bisa kembali sembuh? Bisa. Tapi kalau pertanyaannya apakah pasti sembuh, ya tadi kembali ke masing-masing manusia atau masing-masing pasien karena berbeda-beda. Jadi yang penting tetap semangat, tetap istiqomah ya bahasanya ya, tetap istiqomah gitu menjalani pengobatannya dan makannya pola makannya yang benar, terus latihannya juga dengan benar.